Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Afrah Nur Sugeng dari kelas Akuntansi 2 NPM 21901082062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Di sini saya menggunakan referensi dari buku. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian dari pajak penjualan atas barang mewah yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini merupakan yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM dikenakan hanya satu kali, yaitu di tangan produsen penghasil barang mewah dan importir barang mewah. PPNBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain. PNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPNBM yang dibayarkan ke kas negara yang dilaporkan kepada Fiskus. Adapun tujuan pengenaan PPNBM. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, tujuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. 2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang 4, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, ada objek PPNBM dan dasar pengenaan pajak PPNBM. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau pengusaha yang menghasilkan, dan pada saat itu impor BKP mewah. Yang kedua, ada dasar pengenaan pajak PPNBM. 1. Atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua, atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. Selanjutnya yaitu ada tarif. Tarif dan cara menghitung PPNBM. Yang pertama, tarif umum PPNBM yang diatur di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Paling rendah 10% dan paling tinggi yaitu 200%. Yang kedua, tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKP tergolong mewah sebesar 0%. Yang ketiga, perhitungan pajak tinggal Anda kalikan persentase tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni 1. Tarif PPNBM kendaraan bermotor. 2. Tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PP 73 tahun 2019. Sementara tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK 86 atau PMK 010 atau 2019. Perubahan PMK 35 atau PMK atau tahun 2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Dan untuk stigmanya bisa kalian lihat di buku halaman 267. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme PPNBM.
Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN, yaitu mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya sebagai PPNBM, tidak dikenal istilah pajak pemasukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Yang ketujuh, ada perhitungan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan PPNBM. 1. Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak paling sedikit memuat 1. Nilai kontrak, 2. Dasar pengenaan pajak, dan yang ketiga, besarnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang B, dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai yang pajak penjualannya atas barang mewah. Nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak PP 1 tahun 2012 pasal 10. Untuk grafiknya bisa kalian lihat pada halaman 271 dalam buku ini. Selanjutnya, ada contoh cara menghitung PPN dan PPNBM. Pengusaha kena pajak D, mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 50 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajak sebesar 50 juta rupiah. PPN sama dengan 10% dikali 50 juta rupiah. Dan hasilnya yaitu 5 juta rupiah. PPNBM sama dengan 20% dikali 50 juta rupiah yang hasilnya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada PPNBM dibebaskan atas impor dan penyerahan. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu ada PPNBM dibebaskan atas impor dan penyerahan. Yang pertama yaitu ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor meliputi kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Yang kedua ada kendaraan protokol kenegaraan. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Yang keempat, kendaraan patroli TNI atau Polri. Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPNBM, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki surat keterangan bebas atau SKB PPNBM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.